Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merabah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati ibu-ibu tetua perwiritan, yang saya hormati juga ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya banggakan adalah ibu-ibu seperjuangan. Hadirnya saya di sini bukanlah seperti patung Liberty yang memegang obor tanpa api dan memegang buku tanpa isi. Tetapi hadirnya saya di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dan akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Jen Tambak. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan membawa tema yang berjudul amalan. Begitu banyak amalan yang ada tercatat dalam Al-Quran. Tentunya kita harus mempelajari, dan kami sebagai pemberi peringatan harus memberi ingatan kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu semua, karena kita harus memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin. Tentunya di akhir zaman ini begitu banyak permasalahan dan banyak membidah-bidahkan. Ya kan ibu-ibu? Banyak. Inilah akhir zaman ini akan banyak perselisihan, dan kita harus belajar bersama guru kita. Belajar bersama guru tidak merugi, tetapi sungguh beruntung. Makanya pada kesempatan ini kami akan mempersilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat semuanya? Sehat apa fisiknya, sehat kantongnya, sehat apa lagi Bu? Iya, sehat semuanya, ibadahnya sehat dan semuanya sehat. Alhamdulillah. Kita ini kadang-kadang untuk mencari yang sehat, ada orang membutuhkan waktu. Itulah dalam pengobatan namanya. Ada yang sehat membutuhkan biaya. Ada yang sehat membutuhkan teman. Ada itu kan Bu? Kayak si Reja ini. Kalau ada temannya kan udah sehat dia ini. Teman hidup maksudnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah rahmatan lil alamin, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar ketaatan dan jangan mati melainkan dalam beragama Islam. Inilah tujuan kita, husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Begitulah doa kita. Selesai sholat kita doakan. Bahkan dalam sujud terakhir itu pun boleh kita berdoa minta husnul khatimah. Alhamdulillah sore ini hari Selasa tanggal 21 Oktober di Dusun Banten. Dusun Banten ini banyak orang Banten sini ya Bu? Nggak ada. Dulu ya, tapi ditinggalkannya namanya di sini Banten. Karena kitab yang mau saya bacakan ini pun pengarangnya orang Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten itu. Kitabnya Nasoihul Ibad. Berselawat kita kepada Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, judul kaji kita hari ini amalan kesehariannya Bu. Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya modal yang mau berjalan ke suatu tempat, berani nggak bawa modal? Enggak kan Bu? Mau ke Medan aja harus pakai modal, pakai ongkos. Orang yang pulang kampung pun mudik harus bawa modal, bawa oleh-oleh namanya. Setiap kita ini ada kampung halamannya ya Bu. Ya, ahli bait kampung halamannya di Kanopan katanya. Itu kalau sudah mau hari raya Ibu pulang nggak ke Kanopan Bu? Pulang. Kira-kira di hati ibu senang nggak mau pulang itu? Senang. Tapi kalau ibu-ibu mau pulang tak ada bawa oleh-oleh, nggak ada duit, kira-kira senang nggak? Nggak. Nggak bahagia yang pulang tuh. Kenapa? Nggak ada duit. Baju baru pun tak ada. Umpama. Demikian jugalah mau pulang ke akhirat. Ya Bu. Nggak berani kita pulang ke akhirat tanpa amal. Inilah yang mau kita baca ini. Kira-kira sanggupnya ibu-ibu berniat mau mengamalkan ini? Alhamdulillah. Kalau sudah insya Allah berarti berusaha mengamalkannya. Amalannya nggak payah-payah Bu. Ayatnya nggak panjang-panjang. Keseharian cuma harus istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Mau tidur ini amalannya. Habis sholat ini amalannya. Saya bacakan hadisnya ya Bu. Ini berasal dari Al-Quran. Dari Al-Quran ya. Asrun tamna'u asran surah. 10 surat dalam Al-Quran dapat mencegah 10 perkara. 10 surah dalam Al-Quran mencegah 10 perkara. Yang 10 ini kita amalkan insya Allah Bu. Selamatlah kita ini. Tapi tetap berlaku rumusnya. Rumusnya apa? Tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan kewajiban. Nah ini tambahannya nih. Tetap sholat itu wajib. Diamalkannya pun ini kok tak sholat wajib dia tak berlaku. Semua amalan baik sholawat ataupun yang lain sedekah tetap dia harus mendahulukan sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena nanti yang pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Makanya mengaji kita banyak pertanyaan tentang sholat. Sholat ini kok dibahas yang luasan apanya masalahnya. Bagaimana berwuduknya, bagaimana takbirnya, mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang membatalkan. Insya Allah nanti panjang umur. Nah, kita akan membahas itu satu persatu tentang sholat dan sebagainya. Walaupun nggak dibahas boleh ditanya. Apa yang 10 itu kata Nabi ini dari Rasulullah SAW. Yang pertama suratul Fatihah tamna'ul ghadabur rabbi.
Surat Al-Fatihah dapat mencegah murka Allah. Nah, kita ini semua pasti pernah membaca suratul Fatihah. Nanti ibu membaca Yasin, Fatihah dulu kan? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zurriyati wa ahli baiti ajman syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Nah, Fatihah dulu. Maka Fatihah ini sering apapun kegiatan kita Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena dia kata Nabi, Al-Fatihah tamna'u ghadabur Rabbi. Fatihah itu mencegah murka Allah. Kalau Allah tidak murka berarti Allah sudah ridho sama kita. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya mengambil berkah Al-Fatihah. Turun ridho Allah karena murka Allah tidak ada lagi. Kenapa sudah dibacakan Fatihah di tempat ini? Nah, nanti ibu masuk rumah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mau ngirim doa sama orang yang sudah meninggal. Al-Fatihah. Apa tadi Al-Fatihah ini? Mencegah kemurkaan Allah. Maka sering-sering membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kira-kira sanggup bu baca Fatihah? Sanggup. Orang pendeknya 7 ayat dan sudah hafal kita. Nah, kemudian berusahalah kita membaca Fatihah yang baik dan benar, makhrajnya, tajwidnya. Kemudian kita pahami artinya. Dalam sholat kita baca, kita pahami artinya. Yang kedua, wa surat Yasin. Nah, orang ibu baca Yasin biasanya kan? Apa manfaatnya Ustaz? Tamna'ul atsha. Tamna'ul asal qiyamah. Apa maknanya? Surat Yasin dapat mencegah rasa dahaga di hari kiamat. Ibu nggak lagi haus, Bu. Karena Yasin tamna'ul atsal qiyamah. Di hari kiamat nanti tidak lagi berdahaga, tidak lagi haus. Kenapa rupanya nanti di padang mahsyar itu Bu, nanti matahari didekatkan. Lalu kita kepanasan. Maka kata Nabi, orang berlindung di bawah sodakohnya. Sodakoh inilah jadi payung ibu nanti. Nah, makanya kita masing-masing menghitung sudah berapa juta yang sudah kita sodakohkan. Itulah payung kita. Kalau 5.000 Ustaz, 5.000 koran itu tipis. Masih tembus dia. Kok bisa dia tembok 10 inci atau 1 meter? Berapa biayanya itu Ustaz? 5 juta. Hitunglah berapa sedekah ibu untuk anak yatim, fakir miskin. Nah, udah ada 5 juta, aman lah ibu, gak panas lagi. Tapi walaupun tak panas tetap haus. Maka baca surat Yasin. Ibu-ibu beruntung anggota Wir Yasin. Tidak lagi haus nanti buat sana. Karena Yasin bisa mencegah rasa dahaga. Makanya yang belum Wir Yasin tanya, kau mau haus di akhirat? Enggak, ayo Wir Yasin. Aku tak sempat, bacalah Yasin di rumahmu setiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, subuhnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maghfirullah. Asbahan maghfirullah. Allah ampuni dosa. Maka Yasin ini, makanya ulama dibuat kitab Yasin supaya jemaah, supaya masyarakat ini dekat dengan Yasin. Meninggal orang baca Yasin. Apalagi baca Yasin, Bu? Meninggal. Yang sakit orang baca Yasin. Apalagi? Masuk kuburan baca Yasin. Makanya Yasin ini menghilangkan haus di akhirat. Yang ketiga, wa suratud Dukhan. Nanti cari di Al-Quran surah Ad-Dukhan. Apa manfaatnya? Tamna'u ahwalul qiyamah. Mencegah ketakutan yang sangat pada hari kiamat. Takutnya kita hari kiamat, takutlah Bu. Berbalik dunia ini. Sedangkan gempa aja takut ibu kan, bom takut ibu kan, bom meledak. Jangankan bom, petasan aja pun kalau dekat rumah kita, jantungan kita. Apalagi lah dibalikkan dunia ini. Wah. Bagi orang yang beriman yang mengamalkan as-surah Ad-Dukhan ini tadi, tenang-tenang saja dia. Itu kiamat. Habis kiamat nanti berbangkit, aman.
Karena sudah ada modal. Itulah tadi modal kita ya Bu, bacaan-bacaan tadi. Yang keempat, wa suratul Kausar. Belum satu lagi. Wa suratul Waqiah tamnaul faqra. Orang yang sering baca surah Al-Waqiah mendatangkan rezeki, menghilangkan kefakiran. Habis sholat duha Bu ya, baca surah Al-Waqiah. Malam boleh. Kapan lah sempat. Cuma kan biasanya duha itu pembuka rezeki, dilanjutkan dengan Al-Waqiah. Nah itu maksudnya. Kalau membaca Quran itu kapan saja boleh. Boleh. Nah, tapi kalau bagusnya ibu duha pula, serangkailah dia kan. Duha itu pun minta rezeki itu kan Bu. Tambah lagi Waqiah. Tamnaul faqra artinya mencegah dari kefakiran. Wa suratul mulki tamnaul azabul qabri. Membaca surah Al-Mulk Tabarok juz 29 itu mencegah dari azab kubur. Ini modal juga ini Bu. Setiap habis maghrib boleh. Kalau Tabarok boleh. Kapan saja. Nggak sempat maghrib lupa rupanya, habis subuh pun boleh. Ketiduran malam tuh kan. Capek pulang merewang, ya kan? Tak sempat baca soal Mulk. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, dia sebelum tidur itu baca surah As-Sajadah dan Al-Mulk. Dua-dua dibacanya. Setiap malam, itulah hebatnya Nabi. Dia amalan dia tidak pernah lupa. Setiap malam, tahajud setiap malam dia. Qiyamul Lail namanya. Kata Aisyah 11 rakaat. Terserah kita, kemampuan kita mau 2 rakaat tambah 1 witir boleh. Tahajud 2, witirnya 1. Wa suratul Mulk tamnau azabul qabr, mencegah azab kubur. Wa suratul Kausar tamnaul khusumah. Khusma'i. Apa itu? Surat Al-Kausar dapat mencegah permusuhan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dulu ada yang membenci Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, kaum kafir Quraisy. Mereka itulah yang hancur, binasa. Makanya orang yang mengamalkan inna a'tainakal kautsar termasuk mencegah permusuhan. Seharusnya benci orang sama, tak jadi benci. Gitulah. Tapi jangan jadikan nanti ini surat pengasih, ya kan? Surat pengasih ini dibacanya si Reja, suka dia sama cewek itu. Inna a'tainakal kautsar. Salir. Dihembuskannya ke enggak bisa. Ini tadi permusuhan. Iya. Yang selanjutnya ini pendek-pendeknya ini, inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa manfaatnya? Tamnaul kufra, mencegah kekufuran. Kapan dicegah kekufuran? Di saat nyawa dicabut, sakaratul maut. Maka orang yang senantiasa membaca qul ya ayyuhal kafirun, dia tercegah dari kekufuran saat sakaratul maut. Makanya Nabi menganjurkan kalau sholat sunnah itu Bu, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ibu nanti sholat duha boleh. Kalau banyak waktu buat duha pun boleh. Salat ba'diyah, salat qabliyah, salat tahiyatul masjid. Ayat pertama, rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafir. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Salat wajib boleh, bebas itu Bu. Karena surat itu hukumnya sunat. Boleh. Apa? Kalau ibu mau menambah hafalan, ya mana yang ibu hafal lah, yang mudah bagi ibu. Jadi qul ya ayyuhal kafirun mencegah dari kekufuran saat nyawa dicabut. Yang selanjutnya wa suratul Ikhlas
Apa itu suratul ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tamna'un nifaq, mencegah dari kemunafikan. Nah, makanya tadi ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun, ayat kedua qul huwallahu ahad. Mencegah dari kekafiran, mencegah dari kemunafikan. Nah, wa suratul falaq, surah al-falaq Bu, nanti orang ibu kalau takhtim ada itu suratul falaq. Qul a'udzu birabbil falaq tamna'ul hasadul hasidin, mencegah orang yang dengki kepada kita, tak lagi dengki orang sama kita. Yang terakhir wa suratun nas tamna'ul waswas. Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada lagi waswas. Waswas kita. Kenapa was-was ibu itu? Entah jantungan aku katanya. Was-was. Banyak khawatir. Nah, bisa dicegah dengan mengamalkan qul a'udzu birabbin nas. Terutama ibu mau sholat. Itu nanti diganggu setan. Baca qul a'udzu birabbin nas sebelum takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli fardhu maghrib salasa rakatin ada adillahi Allahu akbar. Nah, karena qul a'udzu birabbin nas mencegah was-was dari godaan setan. Kira-kira ada yang payah enggak, Bu? Nah, surat Fatihah dapat hafal ya kan, Bu? Surah Yasin, nah sering kita baca. Surah Ad-Dukhan, nah ini yang jarang mungkin kita nengok di Quran, Ad-Dukhan. Kemudian surah Al-Waqiah, kadang-kadang ada Yasin tebal itu ada Waqiahnya itu. Surah Al-Mulk, nah ada juga. Surah Al-Kautsar dapat mencegah permusuhan. Surah Al-Kafirun udah pendek lah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul. Kapan dibaca kul ini Ustaz? Mau tidur. Kalau nggak sempat habis sholat mau tidur. 3 kali mau tidur. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu pesan Nabi. Ya Aisyah katanya, jangan kau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Bagaimana menghatamkan Al-Quran? Bacalah 3 kali Qul huwallahu ahad. Nah, jadi inilah Bu amalan Bu. Kira-kira sanggupnya nggak Ibu tadi? Insya Allah kan. Ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang pasti. Kalau Ibu berjanji sama kawan-kawan nanti akhir tahun mau jalan-jalan ke Bali, belum pasti. Antam Bali nanti tsunami-nya Bali nggak jadi. Tapi kalau perjalanan akhirat pasti. Al-Quran yang mengatakan akhirat itu pasti. Karena pasti dia harus amalannya pun serius. Namanya perjalanan. Sedangkan kita yang mau ke Bali pun jalan-jalan kadang-kadang mengutang sana, mengutang sini, gade sana, gade sini. Umpama contoh, belum lagi pasti. Sedangkan yang pasti ini, kenapa tidak kita serius membaca Yasin, baca Fatihah, baca Ad-Dukhan, membaca apalagi tadi? Al-Mulk, baca Al-Waqiah. Ustadz, aku banyak sibuk kerja. Pagi subuh sudah di dapur, ya kan? Selesai baru jam 10. Jam 10 telah mainkan. Gak sempat lagi main Facebook. Ya tinggalkan lalu. Yang Facebook itu gak pasti tuh. Kalau yang ini pasti. Itulah manajemen kita untuk mengatur amalan itu. Makanya saya katakan tadi, kapan dibaca Waqiah, kapan dibaca Al-Mulk harus Ibu tentukan. Jangan sekali baca semua, terduduk nanti Ibu. Baru 2 lembar udah mengantuk. Itu maksudnya. Jadi bagilah waktu. Biasa Nabi membaca Al-Mulk sebelum tidur. 30 ayat itu. Paling 3 menit atau 5 menit paling lama. Waqiahnya pagi. Kalau semua malam Bu nanti nggak sanggup Ibu. Qul huwayanya mau tidur, qul huwallahadnya mau tidur. Apa lagi tadi? Inna a'tainakal kautsar waktu sholat, ya kan Bu? Salat zuhur kan? Inna a'tainakal kautsar. Qul ya ayyuhal kafirun salat sunat sama qul huwallahu ahad. Apa lagi? Al-Kautsar. Al-Mulk mau tidur tadi. Ad-Dukhan, Ibu lah habis maghrib atau habis asar, Ibu lah itu mengaturnya. Pokoknya ada modal tadi ya.
kuncinya model perjalanan akhirat. Inilah kaji kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau bertanya, baik berkenaan dengan hadis Rasul ini ataupun dengan ibadah lainnya. Saya persilahkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.